Halo, selamat pagi sedulurku semua. Kita masih di Jalan Braga, Bandung nih. Keren banget tuh bangunan-bangunan tua yang masih ada. Sama banyak tempat nongkrong nih. Teman-teman yang pada lari semua ya kan. Nah, oke sedulurku, kita akan sedikit bahas tentang kemarahan ya sedulurku ya. Jadi gimana kita biar marah kita itu lebih terkendali dan kontrol. Nah, yang pertama adalah bisa kita pahami bahwa kalau marah itu jadi sesuatu yang toksik buat diri lo sendiri, itu kan pasti nggak baik ya seluruhku ya. Tapi bagaimana kita memanage kemarahan kita, meskipun hal itu tidak mudah ya seluruhku ya. Jadi yang bisa kita lakukan yaitu pertama adalah untuk melihat bahwa hal ini toksik apa nggak benar apa nggak buat kita nih, bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus sadari bahwa ketika marah itu benar-benar meledak ke diri kita dan kita biarin aja, itu pasti suatu marah yang toksik banget yang membuat kita jadi mikir setelah itu. Jadi pasti ada penyesalan setelah itu. Itu yang kita namakan toxic anger. Kemarahan yang toksik buat diri kita dan benar-benar nggak baik tentunya. Dan ketika kita sadari bahwa marah itu adalah sesuatu yang bikin kita lupa bahwa kita itu punya value, punya sesuatu yang worth buat diri kita, ya kan? Dan kemudian tentu saja kalau ketika marah itu kadang lupa kita siapa, posisi kita bagaimana, dan kemudian kita nggak ngerti juga apa yang harus kita lakukan. Dan hal ini pasti kita ngerti lah bahwa ini nggak oke buat kita nih. Jalan Braga nih, keren kan? Nah, yang kedua nih bisa kita lakukan adalah ketika habis marah, habis menyadari sesuatu bahwa kita itu habis meluapkan emosi ya, pasti dengan orang yang kita marahin atau orang yang melihat ekspresi marah kita pasti akan merasa nggak enak ya. Ketemu orang nggak enak dengan sesuatu yang habis yang kesalahan yang bikin kita marah itu ketemu dengan hal itu lagi jadi nggak enak. Nah, ini yang namanya salah satunya adalah toxic anger. Jadi marah karena sesuatu hal. Nah, jadi pasti ngerasa nggak enak kalau misalnya sudah ingat lagi atau ketemu lagi dengan orang maupun barang yang bikin kita marah. Setelah marah itu kita luapkan. Nah, gitu seluruhnya. Jadi oke lah, marah tidak perlu selalu dilampiaskan, jadi gitu seluruhnya. Nah, makanya ada yang namanya toxic anger kayak gitu. Nah, sedulurku, kita juga bisa ketika kita merasakan satu toxic anger ini, kemarahan yang toxic buat diri kita, dan hal itu membuat kita pasti merasa nggak enak. Ada lagi, ya pasti kemarahan itu bikin kita enrage lah, atau semacam perasaan gak enak yang muncul ya dulurku ya. Nah, jadi beberapa hal ini yang mungkin bisa membuat kita sedikit mengerti bahwa kemarahan itu tidak selalu harus diluapkan. Nah, karena ini salah satu bentuk toxic anger. Orang marah itu boleh saja diungkapkan, diluapkan, tapi coba kita ingat bahwa hal ini akan membuat kedepannya kita ngerasa nggak enak dan bikin ya segala sesuatu jadi semacam kagok gitu ya. Mau ngapain ketemu lagi dengan orangnya, ketemu dengan barang yang kita ini, pasti perasaan meluap-luapnya, perasaan nggak enak hatinya pasti akan lebih lama. Nah, gitu sedulurku ya. Oke. Ayo kita bantu sedulur-sedulur kita ketika dia tidak bisa meredam marah atau dia terlalu meluapkan marahnya, maka akan membuat dia akan semakin lama semakin mudah marah. Jadi kalau terbiasa meluapkan marah, terbiasa meledakkan marah, pasti akan membuat dia akan lebih mudah marah lagi. Nah, ayo kita bantu sedulur-sedulur kita supaya lebih baik lagi, lebih nyaman lagi hidupnya ya. Kita tata, kita atur, kita bantu biar
tidak sering marah-marah. Gitu ya seluruhku ya. Oke, masih di Braga, Bandung nih. Dan keren banget nih di pagi hari. Yuk tetap waras dan gaspol.